Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang karenanya lah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita saat ini masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam, dan masih dalam penuh limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan ini. Moga-moga amal ibadah yang selama ini kita lakukan selama 25 hari di bulan suci Ramadan dan beberapa hari lagi ke depannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di hari ini kita akan sedikit mengambil hikmah atau pelajaran dari bulan Ramadan, madrasah terbesar bagi kaum muslimin seluruh dunia, di mana fakta yang terlihat saat ini di bulan Ramadan ini adalah banyak kaum muslimin berlomba-lomba dalam beramal, karena sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala di bulan ini melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman, sehingga kemudian kaum muslimin di bulan Ramadan ini banyak berlomba-lomba untuk beramal, sehingga amal-amal yang dulu di bulan-bulan sebelumnya tidak dilakukan di bulan Ramadan ini dilakukan. Dan tujuannya adalah untuk kita untuk membiasakan diri kita juga salah satunya, sehingga kita di bulan-bulan setelahnya tetap berlomba-lomba juga dalam beramal, sehingga derajat takwa itu benar-benar terjadi dan kita dapatkan di bulan suci Ramadan tahun ini. Salah satu tanda kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hasil ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nanti terlihat setelah bulan suci Ramadan. Apakah kita masih membongkar masjid? Apakah kita masih membaca Al-Qur'an dengan semangat? Apakah kita masih akan meninggalkan amalan-amalan yang saat ini membatalkan pahala puasa, misalnya seperti ghibah dan lain sebagainya, berkata-kata kotor dan sebagainya? Apakah tidak? Kalau setelah bulan suci Ramadan kita tingkah lakunya malah berubah dari bulan suci Ramadan, maka sebenarnya kita dianggap gagal dalam mengikuti madrasah Ramadan tahun ini. Karenanya harus kita evaluasi diri nanti ke depannya, supaya kemudian di sisa bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita bisa manfaatkan untuk beramal dan membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang lomba atau semangat kaum muslimin saat ini memang luar biasa. Hanya sayangnya ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu masih didominasi terfokus pada ibadah-ibadah ritual saja dan amal-amal sunnah. Sementara justru malah yang wajib-wajib itu tidak dilaksanakan atau malah cenderung diabaikan. Jadi itu yang terlihat
Karena selama bulan Ramadan ini yang terjadi hanya kita melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah sunnah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, itu yang sering terlihat. Sementara amal-amal yang lain mungkin masih tidak kita lakukan, ya. Yang terlihat hanya itu, yang terlihat oleh kaum muslimin. Semoga-moga tidak seperti itulah. Hanya saja itu yang mendominasi. Yang mendominasi kaum muslimin terkait dengan ibadah di bulan Ramadan ini hanya ibadah ritual saja. Padahal bulan suci Ramadan itu sebenarnya adalah bulan perjuangan. Kenapa? Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebut sahrul jihad. Karena di bulan Ramadan ketika Rasulullah SAW masih ada itu, bagaimana Rasulullah SAW itu berpuasa tapi sambil berjihad. Jadi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membela Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa 1 hari di jalan Allah maka akan menjauhkan neraka dari wajahnya 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud di sini dengan berpuasa di jalan Allah adalah berpuasa sambil berjihad, ya. Berpuasa di jalan Allah itu artinya berpuasa sambil berjihad. Jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya orang-orang yang berpuasa sambil berjihad itu berbeda dengan orang-orang yang berpuasa tapi tidak berjihad. Karena kata-kata yang di sana tadi, siapa saja berpuasa di 1 hari di jalan Allah. Dan sungguh aneh kalau kemudian kalau kita menemukan hadis banyak seperti ini hadisnya, ya, terkait dengan bahwa terjadinya peperangan di bulan Ramadan, ekspedisi militer, ya, ini dilakukan Rasulullah SAW, ekspedisi yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib terjadi di bulan Ramadan juga, perang Badar, kemudian Futuhat Mekah. Itu merupakan peperangan terbesar dalam sejarah Nabi SAW dan itu terjadi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan peperangan lain dalam sejarah kaum muslimin, banyak terjadi di bulan Ramadan. Misalnya penaklukan Andalusia, penaklukan Perancis, ya, perang Balat Suhada, penaklukan Amuriyah, perang Ain Jalut misalnya, dan juga penaklukan Atokiyah misalnya. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang sejak awal memberikan contoh seperti itu. Perang itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi memang menjelaskan begitu, bahwa siapa saja yang berperang sambil berjihad, berpuasa sambil berjihad, itu maksudnya berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Jadi jangan kita memaknai bulan suci Ramadan itu hanya masalah ibadah ritual saja, karena suri teladan kita Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Tidak hanya, ya, tidak hanya berpuasa, tidak hanya tarawih, tidak hanya tadarus Al-Quran, tapi adalah Rasulullah SAW malah berperang, berjihad, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jihad itu adalah puncak dari amal di dalam Islam, ya. Puncak amal itu adalah jihad. Dan ini tentu ya sangat relevan sebagai puncak amal. Jika jihad dilakukan di bulan Ramadan, tentunya tidak ada amal yang menandingi jihad fisabilillah, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, tunjukkanlah kepada aku satu amal yang setara dengan jihad fisabilillah, ya. Amal, katanya, yang setara dengan jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah menjawab, gimana? Aku tidak menemukan amal yang setara dengan jihad, kata Rasulullah. Ketika seorang mujahid keluar dari rumahnya hingga ia kembali, apakah Anda mampu masuk masjid kemudian tidak berhenti salat dan berpuasa terus menerus? Orang itu menjawab, tidak ada yang mampu melakukan hal seperti itu. Artinya Rasulullah SAW sendiri bahwa menyatakan bahwa jihad itu adalah amal tertinggi di dalam Islam, dan tidak ada yang bisa setara dengan jihad itu, ya.
Makanya orang meninggal dunia karena jihad itu kan langsung masuk surga, tidak dihisap amalnya lagi. Jasadnya pun tidak dimandikan, tidak dikafani segala, langsung dikubur di tempat di mana dia meninggal dunia karena jihad tadi itu. Ini luar biasa. Jadi kita jangan memandang bulan suci Ramadan ini hanya ibadah-ibadah seperti itu saja. Maknanya juga adalah bahwa bulan ini adalah bulan perjuangan. Dari mana bisa bilang begitu? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat itu mencontohkan seperti itu. Ya, kita kan sudah terlalu, kita manusia terbaik, contoh kita itu adalah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut. Dan kalau kita lihat saat ini, coba bagaimana kondisi kaum muslim, bagaimana kondisi kaum muslim di dunia, bagaimana masjid Al-Aqsa misalnya, masih dalam cengkeraman Yahudi Israel. Kaum muslimin di Irak itu masih bergejolak sampai saat ini. Afghanistan, Pakistan, ya, kemudian di Rohingya, di Xinjiang misalnya, terus masih tertindas menderita. Dan tidak ada amal ya yang bisa membebaskan itu semua selain jihad memang. Apa coba kira-kira amal yang bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa misalnya? Diplomasi. Selama ini kalau diplomasi terus tetap saja dikuasai oleh Israel, ya. Dan kita lihat bagaimana kemudian sekarang bagaimana kaum muslim di negara lain cukup terjajah tadi itu di Rohingya misalnya, tidak ada yang berbuat apa-apa. Nggak bisa kita hanya berdoa ya Allah, ya, atau berzikir la ilaha illallah, tolong ya Allah selamatkan kaum muslim di Palestina, bebaskan Masjid Al-Aqsa ya Allah misalnya. Tidak cukup seperti itu, karena amalan-amalan spiritual di bulan Ramadan itu tidak cukup untuk itu. Salah satunya nggak bisa mengalahkan pasukan musuh kita hanya dengan puasa, dengan amalan-amalan sholat tarawih, nggak bisa. Amalan-amalan spiritual itu tidak bisa mengalahkan pasukan musuh, ya. Kenapa? Karena ya tadi namanya penjajahan itu ya harus dilawan, bukan dengan doa. Tidak hanya dengan doa, maksudnya ada usaha, ada ikhtiar, ya. Meskipun ya doa tidak salah, tapi tetap harus ada ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW memberikan contoh itu. Kalau Rasulullah SAW memilih misalnya ya memilih berpuasa saja, kemudian menghindari jihad, menghindari perang, apa yang terjadi saat ini? Mungkin Rasulullah SAW sudah wafat, karena perang Badar itu luar biasa. Misalnya Rasulullah dan para sahabat santai aja, kita nggak usah melawan, kita sedang puasa gitu, nggak bisa seperti itu. Karena apa ya? Karena tadi jangan sampai kemudian kita malah menghindari jihad tadi. Kalau menghindari jihad ya kalah yang pastilah. Dan Rasulullah itu yang mencontohkan kita seperti itu. Dan tidak ada amal yang bisa membebaskan kaum muslimin tadi selain jihad, ya, dari penjajahan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata, tidaklah suatu kaum itu meninggalkan jihad kecuali mereka akan dihinakan. Luar biasa. Sehingga sampai saat ini masih banyak negeri-negeri yang belum tersentuh oleh Islam, padahal Islam dan risalahnya itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Terus siapa yang berdosa ketika Islam tersebar ke seluruh dunia? Ya tentunya kita, salah satunya kaum muslimin, ya. Apakah amalan apa coba yang bisa menjadikan Islam tersebar ke rahmat bagi seluruh alam? Ya amalan itu ya tentu ya dengan menaklukkan negeri-negeri yang belum dinaungi dengan Islam. Dan tidak ada amal yang bisa mewujudkan itu kecuali jihad fisabilillah. Jadi jihad itu tidak selamanya kemudian harus keras-kerasan juga. Nah, Rasulullah SAW itu dalam tata tahapan jihad itu tidak seperti itu. Dalam Islam itu ada fikih jihad namanya, fikih peperangan. Itu ada mekanismenya, tidak kemudian misalnya sebuah negara langsung diserang, nggak begitu. Didakwahi dulu, memang didakwahi beberapa tahun, beberapa bulan. Kalau tidak mau, nah baru itu kemudian diserang. Kalaupun diserang itu ya sampai Rasulullah dalam fikih perang itu tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh mematahkan dahan pohon, bahkan sampai apalagi sampai kemudian menghancurkan apa ya, rumah ibadah dan enggak seperti itu. Jadi ada aturannya.
Dan itu memang amal Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan itu agar apa? Agar Islam itu tersebar ke seluruh dunia. Sampai ke Indonesia itu juga bukan hanya karena doa. Rasulullah berdoa misalnya, nggak cukup seperti itu, tapi ada amalnya. Bagaimana khalifah setelah Rasulullah SAW itu mengirim orang-orang untuk dakwah ke Indonesia, ya. Karena itu bukan hanya karena doa atau apa, tetap ada usaha menyebarkan dakwah itu, ya. Karena itu saat ini kita membutuhkan kedua jenis jihad. Yang pertama, jihad mempertahankan negeri kaum muslimin dan mengusir musuh dari negeri kaum muslimin, dan jihad untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jihad yang kedua ini bentuknya tentu tidak boleh berhenti, kedua bentuk jihad ini. Jadi tadi ya, jihad mempertahankan, yang kedua adalah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, telah diikat atau ditetapkan kebaikan pada ubun-ubun kuda perang hingga hari kiamat. Kebaikan itu adalah pahala dan ghanimah, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, dan ini Imam Bukhari menuliskan hadis ini dengan judul bab yang jihad, judulnya itu jihad tetap berlangsung hingga hari kiamat. Seperti itu kata Al-Bukhari. Dan jihad, kata Bukhari, dan jihad itu harus terus berlangsung sejak aku diutus oleh Allah hingga yang terakhir dari umatku yang memerangi Dajjal. Jika jihad itu tidak bisa dibatalkan oleh kejahatan pemimpin yang jahat dan keadilan pemimpin yang adil. Walaupun ada pemimpin jahat kah, mau pemimpinnya adil kah, jihad itu tetap ada sebagai sebuah aturan dalam Islam. Kenapa? Karena jihad itu penting tadi untuk menyebarkan Islam, untuk mempertahankan kaum muslimin dan sebagainya. Nah, jihad yang kedua, ya, jihad yang kedua-duanya tadi itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna tentu jika tidak dikoordinir. Sekarang ini kenapa kemudian kok seakan-akan jihad itu tidak ada, ya, karena tidak ada yang mengkoordinirnya. Dan dulu ketika jihad ini dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, itu ya karena ada Rasulullah sebagai koordinatornya, ada imam, setelah itu ada para khalifah yang memimpinnya, mengkoordinirnya. Nah, sekarang kan tidak ada, itu masalahnya itu. Apakah boleh jihad sendirian? Nggak boleh. Jihad itu harus diperintahkan oleh imam, oleh pemimpin kaum muslimin, oleh seorang khalifah. Tidak boleh jihad itu dilakukan sendirian, ya. Nggak bisa dengan ngebom segala, nggak boleh. Jihad itu ada aturannya. Ngebom itu salah, ya. Apalagi yang dibom itu adalah cuma bangunan, orang-orang yang nggak bersalah, salah itu. Ya tadi itu loh, jihad itu ada pilih-pilihannya. Tidak boleh membunuh orang tua. Lah kalau ngebom itu kan kena semuanya, orang tua kena, perempuan kena, anak-anak kena, dan itu nggak boleh dalam Islam. Pohon-pohon rusak, bangunan juga rusak. Ya, jadi jihad itu tidak se ekstrim seperti itu, nggak boleh, ada aturannya. Ya, jadi dan ini perlu dikoordinir, makanya perlu dikoordinir oleh seorang khalifah, oleh seorang pemimpin kaum muslimin, oleh seorang imam. Dan kita saat ini tidak ada imam kita yang mengkoordinir kaum muslimin seluruh dunia, saat ini tidak ada, dan itu penting dilakukan dan penting dimiliki. Makanya kita sekarang ya perjuangannya ke arah sana. Dakwah kita itu salah satunya ke arah sana. Bagaimana kita mengajak kaum muslimin untuk taat pada Allah dan Rasulnya, termasuk bagaimana agar kemudian seluruh aturan Islam termasuk jihad ini diterapkan. Dan itu akan terjadi jika ada seorang khalifah, ada seorang pemimpin kaum muslimin seluruh dunia, dan itu memerlukan dakwah. Makanya kita harus mau ini untuk mengajak siapapun di antara kita bahwa kebangkitan Islam, kemuliaan Islam itu akan benar-benar terwujud kalau kita ini ada yang mengkoordinirnya, ada yang memobilisirnya, ada yang mengkondisikannya. Semua insya Allah akan jalan semuanya, dan kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya, dan keberkahan hidup itu akan terasa ketika Islam itu diterapkan, syariat Islam itu diterapkan, aturan Allah itu diterapkan dalam kehidupan kita, di dalam segala lini kehidupan, baik individu,
sosial, kemasyarakatan maupun dalam bentuk negara. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak hanya memperoleh derajat takwa dalam hal masalah ibadah ritual saja, tapi bagaimana kita juga bisa berperan agar Islam itu bisa menjadi sebuah kekuatan besar bagi kaum muslimin seluruh dunia, sehingga kita bisa menerapkan Islam secara keseluruhan dan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.